Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil final project kami dengan judul pemodelan pola cuaca kota Sydney menggunakan discrete time Markov chain dengan anggota kelompok kami yang pertama ada Dirla Nur Ramadhani, yang kedua Fasya Nur Sahada Kasuma, yang ketiga Jason Asrella, dan saya sendiri Mandalia Andini. Lalu adapun outline yang akan kami bahas di sini, yang pertama ada pendahuluan, lalu metodologi, hasil dan pembahasan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Dari bagian latar belakang, cuaca adalah fenomena yang kita hadapi setiap hari, namun dampaknya jauh lebih luas dari sekadar membawa payung atau tidak. Perubahan cuaca secara langsung memengaruhi sektor pertanian, transportasi, hingga manajemen bencana. Di kota Sydney sendiri, variabilitas curah hujan hariannya cukup tinggi, sehingga memahami pola perubahannya menjadi sebuah kebutuhan yang nyata dan relevan. Pertanyaannya adalah, model apa yang cocok untuk memodelkan perubahan cuaca yang sifatnya berurutan dari hari ke hari? Disinilah discrete time Markov chain atau DTMC masuk. DTMC bekerja dengan satu prinsip sederhana, di mana kondisi cuaca esok hari hanya bergantung pada kondisi cuaca hari ini, bukan pada hari-hari sebelumnya. Prinsip ini secara intuitif masuk akal untuk fenomena cuaca jangka pendek dan telah terbukti efektif digunakan dalam berbagai penelitian terdahulu. Berdasarkan hal tersebut, penelitian kami menerapkan DTMC pada data cuaca harian kota Sydney periode 2008 hingga 2017 dengan tujuan memahami bagaimana kondisi cuaca bertransisi dari satu hari ke hari berikutnya serta seperti apa pola jangka panjangnya. Dari latar belakang tadi, kami merumuskan 4 pertanyaan utama dalam penelitian ini. Yang pertama, bagaimana kita mendefinisikan kategori kondisi cuaca yang representatif dari data curah hujan. Kedua, seperti apa bentuk matriks probabilitas transisinya. Ketiga, bagaimana perilaku cuaca Sydney dalam jangka panjang berdasarkan model yang dibangun. Dan keempat, seberapa konsisten hasil model dengan data historis sebenarnya. Lalu, sejalan dengan rumusan masalah, penelitian ini memiliki 4 tujuan. Yang pertama, mendefinisikan ruang keadaan cuaca berdasarkan intensitas curah hujan harian. Kedua, membangun matriks probabilitas transisi dari data historis 2008 hingga 2017. Ketiga, menghitung distribusi stasioner untuk memahami pola cuaca jangka panjang. Dan keempat, memvalidasi model dengan membandingkan hasil terhadap proporsi kondisi cuaca yang benar-benar terjadi dalam data. Lanjut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dari 3 sisi. Secara teoritis, penelitian ini menjadi contoh konkret penerapan DTMC pada data cuaca nyata. Secara praktis, hasil distribusi stasioner dapat digunakan sebagai estimasi awal proporsi jangka panjang kondisi cuaca Sydney yang berguna untuk berbagai keperluan perencanaan, dan secara akademis, penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pengembangan model stokastik yang lebih lanjut. Sebelum kita masuk ke bagian metodologi, akan kami sampaikan terlebih dahulu mengenai batasan dari penelitian ini, di mana data yang digunakan adalah dataset Rain in Australia dari Kaggle difilter untuk kota Sydney mencakup periode Februari 2008 hingga Juni 2017 dengan total 3.337 hari observasi. Untuk kondisi cuaca kami klasifikasikan ke dalam 3 keadaan berdasarkan curah hujan harian, yaitu cerah, lalu gerimis, dan hujan lebat. Lalu model yang digunakan adalah DTMC order pertama dengan asumsi time homogeneous, artinya probabilitas transisi dianggap konstan sepanjang periode pengamatan tanpa mempertimbangkan variasi musiman. Terakhir, analisis dalam penelitian ini terbatas pada pola transisi dan distribusi stasioner berdasarkan data historis, bukan untuk peramalan cuaca operasional. Oke, selanjutnya metodologi untuk deskripsi modelnya, penelitian menggunakan discrete time Markov chain untuk memodelkan perubahan kondisi cuaca harian di kota Sydney. Detention merupakan model stokastik yang menggambarkan perpindahan suatu sistem antar keadaan pada waktu diskrit. Perubahan kondisi cuaca diamati pada interval waktu 1 hari. Model yang digunakan merupakan DTMC order pertama dan model diasumsikan bersifat time homogeneous. Untuk ruang keadaan ya, di sini ada state 0, state 1, dan state 2 dengan kondisi cuaca itu cerah, gerimis, dan hujan lebat. Dan yang ditentukan berdasarkan nilai rainfall harian. Untuk parameter utamanya yaitu curah hujan harian, rainfall, interval pengamatan yang 1 hari, dan setiap observasi diklasifikasikan ke dalam salah satu state. Untuk asumsi modelnya yaitu Markov property, jadi kondisi cuaca hari berikutnya hanya bergantung pada kondisi cuaca saat ini. Lalu time homogeneous yaitu probabilitas transisi dianggap konstan selama periode pengamatan, dan transisi diamati pada waktu diskrit yaitu harian. Oke, untuk diagram state-nya di sini bisa dilihat ya visualisasi dari diagram state-nya. Jadi terdiri atas 3 state yaitu S0 cerah, S1 gerimis, dan S2 itu hujan lebat. Nah, pada transisi state itu menunjukkan kemungkinan perpindahan kondisi cuaca antar state, dan self loop menunjukkan kemungkinan kondisi cuaca tetap berada pada state yang sama pada hari berikutnya. Nah, seluruh kemungkinan transisi antar state ditemukan pada data historis curah hujan kota Sydney. Selanjutnya, formulasi matematis. Nah, DTMC ini memiliki sifat Markov. Sifat Markov ini berarti kan kondisi cuaca besok tergantung pada kondisi cuaca hari ini.
rumusnya terdapat dalam slide. Terus juga pada probabilitas transisi satu langkah itu menunjukkan peluang perpindahan kondisi cuaca dari state I pada hari ini ke state J pada hari berikutnya, misal dari cerah ke gerimis atau gerimis ke gerimis. Nah, untuk menghitung probabilitas tersebut, kita hitung dulu frekuensi perpindahan antar state, yaitu Nij sama dengan jumlah kejadian ketika Xt sama dengan I dan Xt plus 1 sama dengan J. Nah, setelah itu kita hitung probabilitas transisi dengan membagi jumlah perpindahan dari state I ke state J dengan total seluruh perpindahan yang berasal dari state I. Nah, jumlah probabilitas tiap baris itu harus 1, jadi PI0 tambah PI1 sama tambah PI2 itu sama dengan 1. Selanjutnya bentuk umum matriks probabilitas transisi ditulis, karena setnya 3 berarti 3 kali 3, terus abis itu untuk matriks transisi n langkah jika, kita ingin melihat peluang cuaca beberapa hari ke depan, matriks transisi 1 langkah dipangkatkan sesuai jumlah langkahnya, misalnya P pangkat 3, berarti P kali P kali P. Selanjutnya kita akan masuk ke hasil dan pembahasan. Yang pertama untuk matriks transisi cuaca. Di sini kita membentuk probabilitas transisi berukuran 3 kali 3 berdasarkan frekuensi kejadian historis dari hari ini ke esok hari, dan diperoleh matriks probabilitas transisi empirisnya adalah sebagai berikut. Selain itu juga kita di sini memperoleh hasil heat map dan juga tabel yang dari sini bisa kita lihat bahwa proyeksi 3 hari ke depan itu menunjukkan peluang cuaca cerah selalu dominan, yaitu di antara 68,8 sampai 74%, sedangkan peluang bertahan gerimis atau hujan lebat itu di bawah 20%. Artinya cuaca cenderung cepat kembali cerah. Selanjutnya kita ke steady state. Di sini kita bisa lihat bahwa dalam jangka panjang cuaca itu akan stabil dengan probabilitas cerahnya 73%, hujan lebat 15%, dan gerimis 12%, yang berarti wilayah ini hampir 3/4 waktunya adalah cerah. Lalu selanjutnya kita akan ke visualisasi Markov Chain Graph ya. Di sini ada visualisasi untuk diagram transisi state harian, yang dimana diagram jaringan ini menunjukkan bahwa arus transisi terbesar itu selalu ke kondisi cerah. Jadi jika hari ini hujan atau gerimis, peluang cuaca itu membaik menjadi cerah esok hari tinggi, sekitar 58% dari gerimis, 41% dari hujan lebat, sedangkan peluang dia memburuk itu dia rendah, yaitu kisar 8-10%. Selanjutnya di sini kita bisa melihat diagram transisi state 3 langkah, yang dimana dalam 3 hari ke depan ternyata probabilitas cuaca menjadi cerah itu juga sangat mendominasi, yaitu di antara kisaran 69% sampai 74%, terlepas dari kondisi hari ini. Sedangkan peluang bertahan pada cuaca basah itu sangat kecil, yaitu di bawah 20%, yang secara visual menegaskan cepatnya pemulihan cuaca kembali ke kondisi normal. Lalu selanjutnya di sini ada visualisasi validasi antara aktual versus steady state, yang dimana dari pie chart ini menunjukkan distribusi cuaca historis itu hampir sama dengan prediksi jangka panjang atau steady state, yang membuktikan ternyata model Markov itu akurat dan representatif dalam menangkap pola iklim. Di sini juga terdapat grafik konvergensi steady state, yang dimana dari hasil grafik ini menunjukkan bahwa probabilitas cuaca konvergen ke steady state itu seiring waktu, artinya pengaruh cuaca awal memudar setelah beberapa hari. Selanjutnya kita ke distribusi durasi cuaca bertahan, yang dimana box plot itu menunjukkan cuaca cerah bertahan lebih lama, sementara untuk gerimis dan hujan lebatnya biasanya hanya 1-2 hari, yang berarti dia jarang berlanjut lama. Selanjutnya kita akan masuk ke kelebihan dan keterbatasan pendekatan yang kita gunakan menggunakan rantai Markov ini. Yang pertama untuk kelebihannya itu model mampu menyederhanakan data fluktuatif menjadi metrik probabilitas yang mudah dipahami. Yang kedua, dia seperti yang dibuktikan pada tahap validasi, model ini itu sangat stabil dan akurat dalam mengekstraksi distribusi klimatologis makro dalam jangka panjang, atau ini menunjukkan sifat ergodik. Lalu berbeda dengan model deep learning deret waktu, aljabar linear dalam kalkulasi matriks transisi itu membutuhkan komputasi yang sangat minim dengan hasil yang representatif juga. Lalu untuk keterbatasannya itu ada di sifat univariat dan mengabaikan faktor eksternal, di mana probabilitas murni ini ditarik dari state kategori cuaca sebelumnya dan tidak memasukkan pergerakan prediktor meteorologis yang bersifat kontinu seperti tekanan udara, kelembapan absolut, temperatur, maupun anomali cuaca. Dan yang kedua adalah generalisasi musiman atau seasonality, yang dimana matriks yang dibangun itu merepresentasikan probabilitas global dari keseluruhan waktu tanpa memisahkan perubahan matriks yang terjadi antara rezim musim penghujan dan musim kemarau.
Untuk secara keseluruhan, kita bisa menarik kesimpulan dan sarannya untuk kesimpulan adalah ternyata dominasi cuaca di Sydney itu cenderung cerah, yang dimana probabilitas bertahannya itu sangat tinggi, yaitu 82,18% dengan durasi terpanjangnya yaitu rata-rata 5,58 hari berturut-turut. Untuk pemulihan atau recovery-nya juga cepat, yang dimana setelah gerimis atau hujan lebat, cuaca berpeluang besar langsung kembali cerah esok harinya masing-masing, yaitu 58,29% dan 40,81%. Lalu untuk kondisi steady state-nya, proyeksi jangka panjang didominasi oleh cerah yaitu 73,04%, disusul dengan hujan lebat 15,44% dan gerimisnya itu 11,52%. Lalu untuk validitas model tingginya itu, model rantai Markov Order 1 itu sangat representatif dan akurat dengan margin error-nya di bawah 0,2% terhadap data historis aktual. Lalu untuk saran ke depannya adalah, kita bisa gunakan higher order Markov chain untuk menangkap pengaruh cuaca dari beberapa hari ke belakang atau long term dependencies, bukan hanya satu hari sebelumnya. Lalu kita bisa membuat matriks transisi yang terpisah berdasarkan musim, misalnya pada musim panas versus dengan musim dingin, agar mungkin prediksinya itu bisa lebih akurat dan sensitif. Lalu kita bisa melibatkan variabel meteorologis tambahan juga seperti suhu, kelembapan, dan hal-hal lainnya menggunakan hidden Markov model atau HMM untuk meningkatkan presisi prediksi. Berikut adalah referensi-referensi yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami, maaf bila ada salah kata, terima kasih.